Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmila Azahra dengan NIM D1D022031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesesuaian lahan untuk memenuhi mata kuliah kesuburan dan penumpukan tanah dengan dosen pengampu Ibu Dianisha Eshut MSc. Baiklah, masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian kesesuaian lahan. Lahan merupakan bagian dari bentang alam atau landscape yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi, tanah, hidrologi, dan bahkan keadaan vegetasi alami atau natural vegetation yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini, kesesuaian lahan aktual, atau setelah diadakan perbaikan, kesesuaian lahan potensial. Berikut merupakan metode-metode evaluasi kesesuaian lahan. Yang pertama ada metode klasifikasi kesesuaian lahan atau matching. Metode ini membandingkan karakteristik lahan seperti jenis tanah, kemiringan, curah hujan, dengan persyaratan tumbuh tanaman atau persyaratan penggunaan lahan lainnya. Yang kedua ada metode parametrik atau scoring dan pembobotan. Metode ini memberikan skor atau bobot pada setiap karakteristik lahan berdasarkan pengaruhnya terhadap kesesuaian lahan. Yang ketiga ada metode matematis atau model kesesuaian lahan. Metode ini menggunakan model matematika untuk menghitung kesesuaian lahan berdasarkan hubungan kuantitatif antara karakteristik lahan dan persyaratan penggunaan lahan. Yang keempat yaitu ada metode model pertumbuhan hutan. Model pertumbuhan hutan digunakan untuk mensimulasikan pertumbuhan pohon dan hutan berdasarkan karakteristik lahan dan faktor lingkungan lainnya. Model ini dapat digunakan untuk memprediksi produktivitas hutan dan mengevaluasi kesesuaian lahan untuk berbagai jenis pohon atau sistem pengelolaan hutan. Metode terakhir yaitu pendekatan pembatasan. Pendekatan pembatas ialah suatu cara untuk menyatakan kondisi lahan atau karakteristik lahan pada tingkat kelas, di mana metode ini membagi lahan berdasarkan jumlah dan intensitas pembatas lahan. Pembatas lahan adalah penyimpangan dari kondisi optimal, karakteristik, dan kualitas lahan yang memberikan pengaruh buruk untuk berbagai penggunaan lahan. Poin selanjutnya yaitu keterkaitan kesesuaian lahan dengan tingkat kesuburan tanah. Keterkaitan yang pertama yaitu kesuburan tanah sebagai faktor penentu kesesuaian lahan. Tingkat kesuburan tanah secara langsung memengaruhi kemampuan lahan untuk mendukung pertumbuhan tanaman atau jenis vegetasi lainnya. Yang kedua, kesesuaian lahan memengaruhi pengelolaan kesuburan tanah. Penggunaan lahan yang sesuai dengan karakteristik tanah dan lingkungan akan membantu menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah. Dengan mengetahui potensi dan keterbatasan lahan, kita dapat merencanakan penggunaan lahan yang optimal dan menerapkan praktik pengelolaan yang tepat untuk menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang. Keterkaitan kesesuaian lahan yang ketiga yaitu interaksi kompleks antara kesesuaian lahan dan kesuburan tanah. Kesesuaian lahan dan kesuburan tanah memiliki hubungan timbal balik yang kompleks. Tingkat kesuburan tanah memengaruhi kesesuaian lahan untuk berbagai penggunaan dan sebaliknya. Penggunaan lahan dan praktik pengelolaan mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Pada slide ini yaitu analisis studi kasus yang berjudul kesesuaian lahan jenis tanaman kehutanan pada area lahan terbuka di kawasan hutan pendidikan Gunung Walat, Sukabumi, Jawa Barat. Latar belakang pada penelitian ini yaitu kawasan hutan pendidikan Gunung Walat telah mengalami kehilangan tutupan vegetasi akibat kebakaran dan peristiwa alam yang menimbulkan kebutuhan mendesak untuk melakukan penilaian kesesuaian lahan guna menentukan jenis tanaman yang tepat untuk ditanam. Yang mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik tanah dan iklim serta dampaknya terhadap kesesuaian lahan untuk berbagai jenis tanaman kehutanan. Penelitian ini menggunakan metode evaluasi kesesuaian lahan dengan pendekatan metode matching. Metode ini membandingkan karakteristik lahan dengan persyaratan tumbuh berbagai jenis pohon atau kelompok jenis pohon. Metode ini juga membandingkan karakteristik lahan seperti jenis tanah, kemiringan, curah hujan dengan persyaratan tumbuh tanaman atau persyaratan penggunaan lahan lainnya.
Berikut adalah hasil yang didapatkan dari penelitian mengenai kesesuaian lahan di kawasan hutan pendidikan Gunung Walat. Yang pertama yaitu identifikasi area kehilangan tutupan vegetasi. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi area yang telah kehilangan tutupan vegetasi akibat kebakaran dan peristiwa alam. Pengolahan citra satelit dan ground check dilakukan untuk memastikan akurasi data mengenai lahan terbuka di hutan pendidikan Gunung Walat. Yang kedua yaitu analisis karakteristik tanah dan iklim. Karakteristik fisik dan kimia tanah serta iklim dianalisis untuk menentukan kesesuaian lahan. Parameter yang diukur meliputi tekstur tanah, pH, kandungan air, dan suhu. Data ini penting untuk memahami kondisi lahan yang akan digunakan untuk penanaman kembali. Yang ketiga yaitu kesesuaian lahan untuk jenis tanaman. Berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa jenis tanaman kehutanan yang sesuai untuk ditanam di lahan terbuka hutan pendidikan Gunung Walat yaitu eukaliptus, sengon, kaliandra, mahoni, pinus, lamtoro, kayu putih, damar, akasia, dan rasa mala. Sementara itu, jenis tanaman jati dinyatakan tidak sesuai untuk ditanam di area tersebut. Pembahasan kriteria kesesuaian lahan. Berdasarkan tabel yang ada pada gambar tersebut, kawasan hutan pendidikan Gunung Walat memiliki nilai kelas kesesuaian lahan pada ketersediaan air, bulan kering, dan curah hujan yang berbeda pula. Jenis tanaman mahoni, damar, dan sengon memiliki nilai kelas kesesuaian lahan yang sama yakni S1. Eukaliptus memiliki nilai kelas kesesuaian lahan S1 pada bulan kering dan S2 pada curah hujan. Jenis rasa mala, akasia, dan kayu putih memiliki nilai kelas kesesuaian lahan S2 untuk bulan kering dan curah hujan. Lalu pada jenis tanaman lamtoro, kaliandra, dan pinus memiliki nilai kesesuaian lahan S3, sementara pinus memiliki nilai kesesuaian lahan S1. Jenis tanaman jati memiliki nilai N2 pada kelas kesesuaian lahan bulan kering dan curah hujan. Pada parameter ketersediaan air, jenis tanaman jati sangat tidak disesuaikan untuk ditanam pada kawasan hutan pendidikan Gunung Walat. Slide selanjutnya yaitu tebal serasah dari horizon O tanah. Hasil pengukuran ketebalan lapisan serasah pada titik lahan terbuka di kawasan hutan pendidikan Gunung Walat menunjukkan kerapatan pada sekitar lahan terbuka dan vegetasi yang menutupi titik lahan terbuka, mempengaruhi jumlah serasah yang ada pada lokasi titik lahan terbuka seperti pada gambar 5. Tinggi horizon O pada titik lahan terbuka dipengaruhi oleh jumlah serasah yang ada pada lokasi lahan terbuka. Pada titik lahan terbuka yang memiliki tutupan serasah tinggi horizon O berkisar 10-17 cm. Sementara pada titik lahan terbuka yang tidak memiliki tutupan serasah tinggi horizon O hanya berkisar antara 0-6 cm. Slide selanjutnya yaitu proses matching kesesuaian lahan. Hasil rekapitulasi kelas kesesuaian lahan pada jenis tanah latosol merah kuning, latosol coklat, potsolik merah kuning, dan litosol dengan hukum minimum Lidov diperoleh jenis tanaman mahoni, damar, sengon, eukaliptus, rasa mala, pinus, lamtoro, akasia, kayu putih, dan kaliandra memiliki nilai rekapitulasi kelas kesesuaian lahan S3, sementara pada jenis tanaman jati memiliki nilai rekapitulasi N2. Faktor pembatas N pada jenis tanaman jati adalah bulan kering dan curah hujan per tahun. Rekapitulasi dengan scoring menunjukkan pada tabel 9 rincian masing-masing total nilai kelas kesesuaian lahan pada setiap jenis tanaman kehutanan. Nilai S1 sangat sesuai terbanyak diperoleh pada jenis tanaman eukaliptus dengan jumlah 86, lalu jenis tanaman sengon dan kaliandra dengan jumlah 83, kemudian jenis tanaman mahoni, pinus, dan lamtoro dengan jumlah 70, serta jenis tanaman kayu putih, damar, akasia, dan rasa mala dengan masing-masing berjumlah 65, 62, 57, dan 48. Jenis tanaman jati memiliki nilai S1 sangat sesuai sejumlah 59, namun memiliki nilai N2 tidak sesuai sejumlah 22 sehingga menjadi faktor pembatas. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu jenis tanaman kehutanan eukaliptus, sengon, kaliandra, mahoni, pinus, lamtoro, kayu putih, damar, akasia, dan rasa mala sesuai untuk ditanam pada areal terbuka di kawasan hutan pendidikan Gunung Walat.
karena tidak memiliki faktor pembatas. Sementara jenis tanaman jati tidak sesuai untuk ditanam pada areal terbuka di kawasan hutan pendidikan Gunung Walat karena memiliki faktor pembatas pada karakteristik lahan, ketersediaan air yakni bulan kering dan curah hujan. Sekian video penjelasan materi yang dapat saya sampaikan tentang materi kesesuaian lahan. Jika ada salah kata ataupun salah penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.